Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, dan persiapan untuk nanti NFP jam setengah 9 malam. Untuk update khusus tanggal 7 Februari sampai dengan menjelang penutupan market nanti ya, rekomendasi broker kalau dari saya FBS ada dua jenis akun, Sen dan Standar. Akun Sen ini dikhususkan ya untuk mungkin pemula yang masih dalam tahap belajar menguji strategi, itu cocok, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari, karena itu kalau menurut saya adalah penyakit. Kunci kesuksesan di dalam dunia trading adalah disiplin dan bersahabat dengan hati, trading dengan logika dan akal yang sehat. Kemudian untuk akun Sen ini hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi ya. Kelebihannya baik dari pair forex-nya pun mayor atau minor itu lengkap, Nasdaq, oil, XTUSD ya, atau XPR-USD, gold, kripto, itu semuanya bisa di-trade dengan menggunakan akun Sen. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus nanti malam ada dua. Yang pertama adalah NFP dan laporan daripada kebijakan moneter Fed ya. Ini hati-hati. Terutama untuk NFP nanti diperkirakan rata-rata pendapatan per jam itu kan tetap, kemudian NFP-nya itu sendiri penambahan pekerjaannya itu diperkirakan 169.000 dan tingkat pengangguran diperkirakan tetap. Cuman kalau misalkan tiga data tersebut itu nanti misalkan hasilnya adalah positif, contoh rata-rata pendapatan per jam meningkat menjadi contoh 0,4 ya dari 0,3. Kemudian ketenaga kerjaan atau NFP-nya sendiri dari perkiraan 169 ini, hati-hati kalau misalkan nanti rilisnya adalah di atas daripada 169. Kemudian kalau misalkan tingkat penganggurannya itu tetap ataupun menurun di bawah 4,1%, contoh 4%, berarti positif untuk USD ya. Bisa aja ini nanti gold mendadak ke banting ke bawah. Tetapi kalau misalkan hasil daripada NFP itu negatif, gold bisa lari kenceng ke atas ya. Cuman nanti kita lihatin dulu dipadukan juga dengan teknikalnya. Dan yang perlu diwaspadai nanti jam 10 ya, laporan kebijakan ini yang mesti dihati-hati. Dari segi teknikalnya, indeks dolar harga ini bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot. Open market itu dia langsung lari ke atas, resisten 3 sudah diambil dan dia koreksinya tajam banget, dan posisi harga saat ini itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivot ya. Dari segi teknikalnya, kalaupun nanti kedorong dari hasil NFP kalau misalkan negatif, gambaran saya kemungkinan kalaupun turun itu antara 107.200 sampai dengan 107.00 sebagai Psiko plus levelnya ya. Tetapi kalau misalkan hasil daripada NFP-nya positif, hati-hati 108.56 ini akan sangat mudah sekali untuk dijebol malam ini. Untuk gold, pergerakan gold flashback sedikit di kemarin ada penurunan ya. Antisipasinya kalaupun ada penurunan adalah zona yang saya blok orange di sini. Memang sih blok orange ini sudah di break ya ekornya, tetapi kalau misalkan saya ubah ke line chart sebenarnya masih belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut. Untuk kenaikan, harga kembali ke zona tengah atau sebagai minor. Batas pantok over untuk weekly ada resisten 3 weekly 2890 dan resisten 4-nya berada di 2911, ini belum diambil. Kemudian resisten punyanya monthly itu berada di kisaran level area 2885. Jadi kalau misalkan hasil daripada NFP itu nanti negatif dan gold ini nanti langsung lari ke atas, gambaran saya di antara tiga level area ini kemungkinan tidak jauh-jauh di tiga level area tersebut untuk kenaikannya. Dan waspadai kalau misalkan dia break bergerak menuju level area kurang lebihnya yang berada di 2882.600-an, otomatis akan membuat ATH baru. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah waspadai aksi profit taking, itu yang mesti dihati-hati, yang mesti diantisipasi untuk gold saat ini. Jadi kalaupun ada kenaikan, zona pantaunya kurang lebih gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market tidak jauh-jauh di antara tiga level area di sini, 2885, 28910, maksimum 2911. Kalaupun nanti break, terus terang saya masih ragu kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area 219. Jadi bisa aja NFP negatif, spike ke atas, kemudian dia pelan-pelan kembali ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi waspadai aja, mengingat harga ini posisi saat ini itu berada di pucuk. Tetapi kalau misalkan hasil daripada NFP itu negatif dan USD mendadak menguat, gambaran saya kemungkinan ini bisa drop dengan cepat ke bawah. Yang mesti diantisipasi bukan lagi di zona yang saya blok orange di sini ya. Ini sebagai level area minor untuk saat ini. Tapi antisipasinya adalah waspadai 2817 sampai dengan 2803 pembulatan ini
ini kalau misalkan surprise positif untuk NFP nanti malam ya. Dan hati-hati dari laporan kebijakan Fed itu yang mesti dicermati untuk nanti malam, dikarenakan setelah NFP pun itu nanti kemungkinan juga reaksi market bersambung menunggu daripada laporan daripada Fed nanti jam 10 ya. Waspadai pergerakan untuk gold saat ini. Kalaupun disuruh memilih dari segi teknikalnya, dikarenakan harga ini sudah di pucuk ya, saya lebih baik wait and see, persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell yang akan saya antisipasi untuk masuk ke market. Cari ancang-ancang setup sell-nya adalah yang paling utama adalah di 3 level area ada di atas ya. Kalaupun itu nanti tidak mampu break di atasnya blok merah di sini ya, tidak menutup kemungkinan planning sell saya akan ada di sini. Cuman nanti tergantung saat menjelang rilis data NFP itu seperti apa, nanti akan saya cek lebih lanjut ya. Tetapi zona utama saya untuk persiapan cari ancang-ancang setup sell adalah di antara 3 level area di sini. Jadi ini alternatif kedua kalau misalkan harga tidak mampu ke atas. Dan untuk targetnya saya lebih prepare langsung targetin di antara 2817 sampai dengan 2803. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan Bitcoin sebenarnya ini sideways, penurunannya kemarin sudah saya bahasin di video yang sebelumnya. Zona demand atau garis hitam di sini ya, 96.000 ada potensi kemungkinan akan diambil dulu, dan saat ini kan kejadian harga kembali ke atas. Untuk saat ini masuk lagi di zona yang saya blok merah, jadi sebagai kunci untuk penentu naik lebih tinggi ya, itu masih tetap belum ada perubahan. 99.200 ini yang akan menjadi kunci malam ini, mampu atau tidak. Kalau misalkan mampu, waspadai 2 level area atas 102.000 sampai dengan 103.000 ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan kehilangan level area 99.200. Tetapi kalau malam ini mampu bertahan, waspadai arah bawah yang akan menjadi next target terdekat adalah di antara 94.900 sampai dengan 94.000 sebagai zona yang saya blok orange di sini ya. Ini gambaran saya untuk Bitcoin. Kalau misalkan level area-nya mau dicatat ya monggo silahkan. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga setelah break di level area support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya terkoreksi ke atas dan bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi ini kalau GBP malam ini itu agak sedikit gambling kalau menurut saya, dikarenakan harga ini kembali di zona tengahnya weekly. Jadi bisa aja ini nanti kedorong ke atas. Kalaupun itu terjadi, antisipasinya adalah di 1.2500 sampai dengan 1.25200. Tetapi kalau misalkan ada penurunan bergerak di bawahnya zona yang saya blok abu-abu di sini, yang akan menjadi next targetnya bukan lagi di antara support pertama sampai dengan history low, tetapi berada sedekat mungkin di atasnya support kedua weekly 1.2330. Untuk planning saya lebih memilih netral dulu. Cuman kalau mau sell ataupun buy stop ya, ini tidak disarankan dan jangan anggap sebagai rekomendasi, tetapi anggap aja ya kalau misalkan terpaksa mau cari ancang-ancang setup buy, idealnya adalah tunggu harga ini keluar di atasnya zona yang saya blok abu-abu, baru referensi buy kalau misalkan diambil ya. Tetapi saya terus terang tidak menyarankan karena sebentar lagi volatility-nya sangat besar. Buy di atasnya blok abu-abu atau buy stop di sini, TP-nya 50 pipan kurang lebih. Dari segi jarak untuk stop loss-nya kurang lebih sekitar 38 sampai dengan 40 pip ya. Ini antisipasi kalau misalkan NFP-nya negatif. Tetapi kalau misalkan NFP-nya positif, kalau mau sell setidaknya tunggu dulu harga keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini. Dan dari segi jarak untuk stop loss-nya ruang gerak sekitar 45 pip kurang lebihnya. Tapi dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin yang berada di 1.2338 atau menunggu kejelasan daripada NFP nanti baru persiapan ke teknikalnya masuk ke market ya. Jadi dua planning yang ada di sini kalau menurut saya ya ini adalah gambling. Jadi hati-hati mengingat pergerakan harga itu berada di zona tengah atau sebagai pivot. Zona pantau silahkan dicatat sendiri. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga itu bermain-main di level area support untuk saat ini ya, dan history low di minggu yang sebelumnya. Ketika ada penurunan kemarin itu masih gagal atau belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Zona atas yang mesti diantisipasi adalah sentuhan pertama yang kemarin pas di pivot, kunci kenaikannya itu berada di 1.0464. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, untuk Euro USD saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell ya. Tapi untuk titik entry-nya, kalau mau entry sekarang ini hati-hati, masih belum ada kejelasan. Bisa aja ini nanti rilis NFP, spek dulu ke atas, kembali ke bawah, itu juga bisa terjadi. Untuk referensi atau kalau misalkan rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup sell ya, yang pertama adalah pastikan dulu atau sell stop di bawahnya 1.03500-an kurang lebih ada di sini, tetapi jarak stop loss-nya agak lebar. Atau cek
di 3 level area di sini untuk nanti malam ya. Ini untuk planning sell-nya, tetapi dari segi targetnya 1.0288 ini yang akan menjadi targetnya. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD harga itu kedorong ke atas. Penurunannya kemarin itu juga masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot yang ada di sini. Harga kembali ke atas dan sebagai level kunci masih aman, masih belum di break history high di minggu yang sebelumnya 0.6307 ya. Kalaupun malam ini mampu break, ringnya pun terbatas, resisten 2 weekly jatuh di 0.6343. Gambaran saya kalau misalkan mampu break di atasnya history high di minggu yang sebelumnya, ring terbatas resisten 2. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut yang mesti diantisipasi, sudah tidak lagi di zona tengah atau sebagai pivot. Fokusnya adalah di support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, ini yang akan menjadi next target kalau Audi USD lanjut turun lebih dalam ya. Cuman kalau ini dijadikan cari ancang-ancang setup sell sekarang dengan pertimbangan NFP nanti, hati-hati kalau misalkan hasil daripada data NFP negatif, planning sell di sini secara otomatis ini akan sangat mudah sekali untuk kena stop lossnya ya. Ruang gerak sekitar 40, maksimum adalah 45 pip. Pertimbangkan baik-baik ya, hati-hati. Tapi dari segi targetnya saya lebih prepare history low di minggu yang sebelumnya, ini yang akan menjadi next targetnya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD harga penurunannya itu masih belum mampu bergerak di sampai support 2 ya, 1.4246. Jadi ya waspadai aja, tidak menutup kemungkinan spek ninggalin ekor bawah di area support 2 untuk malam ini juga bisa terjadi. Kunci kenaikannya itu berada di support pertama weekly. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, hati-hati, waspadai arah bawah ya. Mengingat untuk yang kemarin masih gagal untuk kenaikannya bergerak di atas support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.4376. Kalaupun itu terjadi untuk malam ini dan USD ini mendadak menguat, saya lebih prepare mending saya taruh buy stop. Kurang lebihnya berada di 1.4376 untuk saat ini, tetapi dari segi jarak stop lossnya kelihatannya kecil, tapi ini ruang geraknya gede, 100 pip kurang lebih ya. Kalau misalkan acuan untuk naruh stop lossnya kurang lebih di low tadi ya, kurang lebih ada di sini, maksimum adalah 100 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Tetapi dari segi targetnya, batas atas pivot ini yang menjadi target pertama 115 pip. TP kedua adalah resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar hampir 170-an pip ya. Tapi untuk saat ini masih belum valid, ini masih off dulu. Hati-hati aja kalaupun ada penurunan dampak dari misalkan NFP negatif. Gambaran saya support 2 ini kemungkinan akan terjadi false break. Jadi kalaupun harga ini nanti kedorong ke bawah, false break ya, bisa aja ini nanti ninggalin ekor di bawah support 2 baru kembali ke atas, itu juga bisa terjadi. Waspadai untuk USD CAD malam ini ya. Tetapi kalau misalkan disuruh memilih, saya lebih memilih persiapan cari ancang-ancang setup buy, tapi konteksnya untuk saat ini sementara adalah buy stop terlebih dahulu. Untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga penurunannya kemarin itu berada di zona yang saya blok merah di sini ya. Kenapa ada blok merah di sini? Sebenarnya ini adalah diambil dari level area minor, pecahan level area SRP-nya. Kalau misalkan saya tarik di batas bawah pivot sampai dengan support pertama weekly, kurang lebih blok merah di sini, ini adalah level area minor. Harga ini berhenti di kisaran level area tersebut. Untuk kenaikannya sudah berhasil bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Dan sebagai penentunya, apakah untuk USD Swiss malam ini lanjut menguat atau kembali ke bawah, tergantung dari NFP nanti malam dan kebijakan moneter dari Fed yang akan dirilis nanti jam 10 itu yang akan menjadi triggernya apakah lanjut menguat atau kembali ke bawah. Tetapi kalau misalkan lanjut menguat, yang akan menjadi next targetnya untuk malam ini adalah di history high minggu yang sebelumnya 0.9115, TP maksimum sedikit berada di bawahnya resisten 2 weekly 0.9165. Tetapi kalaupun untuk malam ini USD Swiss ada penurunan, gambaran saya ada dua level area. Yang pertama adalah kurang lebihnya antara pivot sampai dengan batas bawah pivot. Maksimumnya adalah kembali ke level area minor blok merah sebagai Physico plus levelnya 0.9000. Ini kalaupun nanti ada penurunnya ya. Tetapi gambaran saya, kalaupun ada penurunan, sementara jangan jauh-jauh dulu, fokusnya di batas bawah pivot maksimum untuk malam ini ya. Tapi untuk dari segi targetnya, kalaupun ada buy, saya lebih prepare mending saya nargetin sekalian sedikit di bawahnya resisten kedua weekly. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen, harga ini juga kembali ke bawah. Antisipasi kemarin adalah zona yang saya blok orange di sini. Kalau misalkan aman, tidak di break ke atas. Kalau tidak di break ke bawah, waspadai arah atas. Tetapi untuk kenaikannya kemarin itu
pas di level area support kedua weekly, kurang lebihnya ada di sini, kemudian terkoreksi ke bawah. Penurunannya untuk hari ini tuh dipasin kurang lebih sebagai support 4 sebagai batasan pantau over untuk minggu ini ya, pas kurang lebih di level area tersebut. Harga sudah mampu keluar di atasnya support 3 kembali 151.600 pembulatan ya. Kalaupun ada planning buy, setidaknya di sini kan sudah ada zona demand sebenarnya. Ketika keluar dari support 3, ini adalah titik ideal yang digunakan untuk entry posisi buy sebenarnya. Cuman untuk rekan-rekan yang masih belum dapat entry posisi ya, hati-hati, harga ini kembali ke zona tengah atau sebagai minor di sini. Ini adalah untuk kunci malam ini dengan batas atasnya 152.400. Kalau misalkan harga malam ini mampu lewat di atasnya level area tersebut, target terdekatnya kembali ke 15286 TP2 maksimum antara history low minggu yang sebelumnya sampai dengan support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Tetapi kalaupun ada penurunan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 151 sebagai physical price level untuk malam ini ya. Karena untuk USD Yen, harga ini sudah mampu mencapai batasan pantau over untuk minggu ini. Kalaupun break ataupun tidak di break level area support 4, biasanya akan ada reversal dari segi time frame jangka pendeknya ya. Jadi waspadai potensi koreksi ke atas terlebih dahulu. Untuk jangka pendeknya 153 700 154 12 ini yang akan menjadi target untuk sementara kalaupun ada koreksian malam ini ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Hati-hati, volatility untuk malam ini diperkirakan akan sangat tinggi sekali. Tetap ya, gunakan stop loss, konsep money management usahakan diterapkan karena itu kunci kesuksesan di dalam dunia trading ya. Jangan anggap video ini sebagai sinyal. Jadikan hanya sebatas referensi dan imbangi dengan analisa teknikal masing-masing ya. Jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.